Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabul Buyu', kitab jual beli, kitab menerangkan perkara jual beli wa ghairiha dan yang lain-lainnya. Jual beli adalah sebagai sarana tolong-menolong antar umat manusia, karena umat manusia memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Dengan asbab kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka timbullah salah satunya adalah jual beli. Jual beli ini memiliki sistem yang berbeda-beda. Bisa jadi bahwa jual beli itu barang antar barang yang biasa kita sebut dengan barter, menukar barang dengan barang. Atau jual beli terjadi menukar barang dengan mata uang. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia yang sangat mendesak, maka perkembangan teknologi pun mempengaruhi jual beli. Sering kita lihat dan sering kita mendengar bahwa saat ini jual beli bisa dilakukan secara online dengan tidak mengadakan tatap muka. Intinya bahwa jual beli itu akan selalu ada dari zaman ke zaman sesuai dengan kebutuhan umat manusia dan akan bisa berkembang sebagaimana teknologi yang berlangsung. Masalah jual beli di dalam Islam sangatlah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tertuang di dalam firman-Nya, ahallallahul bai'a wa harramar riba, bahwa Allah menghalalkan jual beli. Jual beli di dalam Islam memiliki dasar hukum. Umat Islam dalam rangka melakukan aktivitasnya sehari-hari yang berupa ibadah, baik ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum inilah yang akhirnya yang harus kita pegang dan menjadi landasan perkara ibadah, baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Termasuk di dalamnya adalah perkara jual beli. Pada kesempatan yang baik ini kita akan coba membahas dasar hukum jual beli dengan berbagai macam tinjauan. Tinjauan yang pertama adalah berdasarkan Quran, kemudian berdasarkan hadis, riwayat, dan kemudian yang terakhir akan kita gali daripada ijma', yakni ijma' ulama. Pertama adalah dasar hukum daripada jual beli, yakni Al-Quran.
Salah satunya tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah mengemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaiton minal massi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa'muruhu ilallah wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 275 ini adalah sebagai salah satu dasar hukum tentang jual beli. Wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Ayat ini sekaligus menggambarkan pertentangan saling bertolak belakang antara jual beli dan riba. Jual beli perkara yang sangat dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan riba perkara yang sangat dilarang, yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikemukakan bahwa di dalam ayat ini wa man 'ada faulaika ashabun nar, maka barang siapa yang mengulangi kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dakwah dan fatwa telah sampai saat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai dari para sahabat, para tabi'in, para ulama, para kiai, para ustadz dan penggiat dakwah.
telah menyampaikan larangan riba. Tentu semua orang sudah paham. Oleh karena itu, barang siapa yang mengulangi kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka yang sudah sampai fatwa kepadanya, kemudian melakukan riba. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mengapa demikian? Karena riba adalah salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Wajar kalau Allah memasukkan mereka ke dalam neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi 275 ini wa ahallallahu riba wa ahallallahu al-bai'a merupakan dasar jual beli daripada yang diambil dari Al-Qur'an. Wa ahallallahul bai'a. Selain itu, firman Allah dalam surat Al-Baqarah 282 juga menjadi dasar hukum. Juga menjadi dasar hukum tentang jual beli. Wa ashhidu iza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Al-Baqarah 282. Jadi ketika terjadi jual beli, maka hendaklah disaksikan. Tentunya kalau kita lihat perkembangan saat ini, wa ashhidu iza tabayatum adalah untuk perkara-perkara yang besar dengan biaya yang besar, perlu disaksikan. Misalnya adalah menjual tanah, jual beli tanah, ataupun jual beli rumah. Ditulis dalam jual beli, surat jual beli, di mana di sana ada penjual dan pembelinya, kemudian disaksikan oleh dua orang. Lantas bagaimana dengan jual beli yang sehari-hari, seperti beli rokok, beli garam, bahkan beli permen? Maka itu tidak termasuk menurut sebagian ulama. Tidak perlu ada kesaksian sebagaimana jual beli untuk perkara-perkara yang besar. Agak ribet seandainya kita jual beli permen ataupun rokok perlu saksi. Saya membeli permen, saksinya dua orang ini, si fulan dan si fulan. Jadi sekali lagi bahwa sebagian ulama untuk saksi adalah jual beli yang nilainya cukup luar biasa, cukup besar. Wa ashidu iza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Al-Baqarah 282 juga menjadi landasan dasar hukum jual beli. Selain itu juga ada An-Nisa ayat yang ke-29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Berkaitan dengan masalah jual beli, maka janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Janganlah kalian menjual beli, transaksi jual beli gharar. Jadi dalam kaitannya dengan jual beli, yang dimaksud dengan memakan harta yang batil adalah transaksi jual beli gharar, yaitu jual beli yang sangat membahayakan, jual beli tipu daya. Itu adalah jual beli memakan harta benda dengan cara-cara yang batil. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita melakukan jual beli tipu daya, mengurangi timbangan, menukar barang yang baik dengan barang yang jelek. Tipu daya tidak boleh. Kemudian dilarang oleh Allah dalam perkara memakan harta yang batil, yaitu jual beli gharar dalam bidang yang membahayakan, baik membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain. Seperti apa? Narkoba. Narkoba itu adalah membahayakan dan bisa membinasakan. Oleh karena itu jual beli seperti itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, illa antakuna tijaratan antaradi minkum, kecuali dengan jalan perniagaan, jalan jual beli yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Taradi minkum ini menjadi azas utama, azas yang paling pokok, prinsip yang paling pokok, bahwa terjadinya transaksi jual beli didasarkan kepada ridho sama-sama ridho, suka sama-sama suka. Enggak ada boleh unsur pemaksaan di dalam jual beli. Penjualnya tidak terpaksa, pembelinya juga tidak terpaksa. Antakuna tijaratan antaradi minkum, bahwa jual beli itu berlangsung suka sama suka di antara kalian. Itulah dari Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 275, Al-Baqarah 282 dan An-Nisa 29 menjadi dasar hukum jual beli. Kemudian dari As-Sunnah, yang kedua dari As-Sunnah hadis dan riwayat. Hadis riwayat Bazar. Su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul kasbi atyabu, faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur maksudnya adalah dalam hadis tersebut jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Dianjurkan kita berdagang jual beli, karena jual beli itu diolah oleh dirinya sendiri sebagai pengelola. Karena dia sebagai pengelola, maka dia mengetahui mana perkara yang haram, mana perkara yang baik, yang halal, mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan.
Tidak ada unsur tipu daya di dalamnya. Karena dia memahami, karena dia pengelola sendiri. Berbeda dengan seorang karyawan yang kerja katakan di kontraktor atau konsultan. Ya. Melihat kekurangan, pengurangan, katakan besi dan lain sebagainya, maka sang karyawan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tipu daya di dalam konsultan, laporan dummy dan lain sebagainya dalam rangka menarik uang. Karena sudah tutup anggaran, maka dibuatlah laporan-laporan palsu, maka sang karyawan konsultan tersebut tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal di depan matanya telah terjadi tipu daya. Karena itu sekali lagi harus diingat bahwa mata pencarian yang paling baik adalah beliau Kanjeng Nabi menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Maksudnya adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Kemudian ada lagi hadis riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Majah, wa innamal bai'u antaradin. Jual beli harus dipastikan, harus saling meridhoi. Harus saling meridhoi. Dan barangnya pasti, akadnya pasti. Semua harus pasti. Dua hadis ini, yaitu hadis riwayat Bazzar dan hadis riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Majah, menjadi landasan hukum, dasar hukum jual beli dari as-sunnah, dari hadis dan riwayat. Yang ketiga adalah landasan hukum dari ijma ulama, bahwa ulama telah sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Ini menjadi landasan ijma, bahwa ulama sepakat setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus berimbang. Misalnya seseorang memiliki barang dan dia menginginkan barang tersebut, maka orang yang menginginkan barang tersebut harus menggantinya dengan barang yang serupa, yang sejenis, yang sesuai, atau menggantikannya dengan nilai mata uang. Sekali lagi bahwa inilah landasan-landasan hukum berkaitan dengan jual beli. Landasan Al-Quran, landasan Sunnah, dan landasan ijma. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.